Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa belajar kembali meskipun dengan online ya, jangan mengurangi semangat belajar kalian ya. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan, dan jangan keluar dari rumah dulu kalau tidak ada keperluan yang penting ya. Baik, ya, kita akan belajar mengenai ilmu tafsir, dan yang akan kita pelajari untuk kelas 11 ini bukan ilmu tafsir seperti kelas 10 ya, karena kelas 11 ini bukan ilmu tafsirnya lagi, tapi yang kita bahas adalah tafsirnya. Apa artinya, apa yang terkandung, apakah kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, dan itu yang dipilih adalah kira-kira yang berkaitan dengan kalian ya, yang kira-kira penting buat kalian. Oke, untuk bab pertama yang akan kita bahas adalah tentang taat kepada Rasul, kepada Allah dan Rasul, itu sebagai kunci kehidupan bahagia. Jadi di sini nanti akan dibahas tentang kewajiban kita taat pada Allah dan Rasul ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran nanti siswa dapat menjelaskan tentang taat kepada Allah dan taat kepada Allah, kemudian siswa menjelaskan taat kepada Rasul, kemudian siswa dapat menunjukkan perilaku. Nah, ini yang sudah ya, kira-kira nanti kalian bisa nggak mengimplementasikannya atau mengaplikasikannya dalam dunia nyata ya. Bukan hanya teori saja tentang taat pada Allah dan Rasul ya. Oke, selanjutnya kita konsepnya nanti yang akan kita bahas adalah mengenai ayat-ayat taat pada Allah dan Rasul, yaitu nanti surat An-Nur dan surat An-Nisa. Surat An-Nur ayat 54 dan An-Nisa ayat 80. Berikutnya ini contoh-contoh bentuk ketaatan. Jadi kira-kira ada 7 amalan sunnah Rasulullah. Ini kalau kita taat, salah satu bentuk taat pada Rasul itu tahajud, kita mengikuti Rasulullah ya. Tahajud malam hari, kemudian baca Al-Quran, ini rajin baca Al-Quran setiap hari, sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat duha, kemudian sedekah setiap hari, jaga wudhu terus menerus, amalkan istighfar setiap hari. Ini tentunya bukan hanya ini saja, ini hanya beberapa contoh bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian suratnya yang akan kita bahas ini surat An-Nur ayat 54 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atiiullaha wa atiiur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Nah, kita artikan ya. Kita bahas ayat ini. Qul, katakanlah, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasulah, dan taat pada Rasul. Fa in tawallaw, maka jika kalian berpaling, fa innama 'alaihi, maka sesungguhnya alaihi ma hummila, apa kewajiban Rasul, alaihi itu kewajiban bagi Rasul, mahumila apa yang dibebankan kepadanya. Yang dibebankan kepadanya apa? Menyampaikan. Kalau kalian semuanya, seluruh manusia misalkan ya, itu kok berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Nabi itu hanya menyampaikan, saja. Wa alaikum mahumiltum, kewajiban kalian, kewajiban bagi kalian, mahumiltum apa yang dibebankan kepada kalian. Nah, yang dibebankan kepada kalian apa? Ya taat kepada Allah dan Rasul. Apa yang diperintahkan Rasul itu taati. Apa yang diperintahkan Allah itu taatilah. Wa in tuti'uhu, jika kalian taat pada Rasul, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi pokoknya kalau mengikuti Rasul itu pasti mendapatkan petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin, dan tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali hanya menyampaikan amanat dari Allah dengan terang. Nah ini, jadi misal kok orang itu menentang Rasul, Nabi nggak salah,
Nabi nggak dosa, Nabi nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang dimintai pertanggungjawaban ya manusia yang menolak tadi, yang tidak mau taat pada Allah dan Rasul. Oke, mari kita maknain ayat tersebut. Kata atiu, taatlah, mengandung makna perintah untuk mengikuti dan mematuhi apa yang menjadi objek ketaatan dengan syarat tertentu yang disertai dengan ciri-ciri tertentu dalam perilaku, baik dinyatakan maupun dirahasiakan. Nah, penyebutan kata atiu ini coba atiullah wa atiur rasul ini dirangkai dengan kata Allah dan Rasul. Atiullah wa atiur rasul ini menunjukkan bahwa taat kepada Allah Rasul itu harus dilakukan dengan tanpa syarat, sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada perintah Rasul yang salah. Jadi semua perintah Rasul pasti benar, pokoknya perintah Rasul ikutin semuanya, atau tidak keliru, tidak ada yang keliru perintah Rasul, tidak ada yang bertentangan dengan perintah Allah, jadi wajib mengikutinya. Nah, ini rahasianya kenapa kata atiu itu berada sebelum Allah dan Rasul. Kemudian kata fa'in tawallau maksudnya pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang yang mendapatkan perintah untuk taat pada Allah dan Rasulullah, yaitu walaupun mereka tidak taat maka sesungguhnya telah tertunaikan. Artinya kalau orang-orang manusia ini semuanya kok misal tidak taat pada Allah dan Rasul, maka kewajiban Rasul sudah ditunaikan gitu. Kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan risalah. Nah, sedangkan kok jika mereka taat maka kewajiban untuk taat pada Allah dan Rasul, jika mereka tidak taat maka kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul belum tertunaikan oleh manusia. Maka jika mereka taat, mereka akan mendapatkan petunjuk, dan sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah menyampaikan amanat Allah secara jelas dan gamblang. Nah, jadi paham ya. Jadi fa'in tawallau ini artinya ingin menunjukkan bahwa kewajiban Rasul itu sudah gugur meskipun manusia menolaknya, dan sebaliknya kalau mereka menolaknya, manusia menolaknya, maka kewajiban manusia ini belum tertunaikan gitu. Kata humila itu dibebankan untuk menggambarkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh Rasulullah. Hal ini mengesankan bahwa hal tersebut akan terus dipikul dengan berat sampai terselesaikan tugasnya. Maka Nabi ketika sudah selesai tugasnya, beliau langsung diangkat. Nah, ini tersirat dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi ketika ayat ini turun, tugas Nabi sudah selesai, maka sahabat Ibnu Abbas menafsirkan bahwa tidak lama nanti Rasulullah akan meninggal setelah ayat ini turun, karena tugasnya sudah selesai. Kemudian yang akan kita bahas lagi yaitu ayat yang berkaitan dengan ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Atti'ullaha, taatlah kepada Allah, wa atti'ur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri. Nah, nanti ulil amri siapa? Nanti kita bahas ya. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari kalian. Fa in tanaza'tum, maka jika kalian berlainan pendapat, jika kalian berselisih pendapat, fi syai'in, dalam sesuatu, dalam satu hal, farudduhu, maka farudduhu ini artinya kembalikanlah. Maka kembalikanlah syai' tersebut, hu ini kembali ke syai' ini, ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna, jika kalian beriman, billahi war yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Kata perintah taat ati'u tercantum sebelum lafadz Rasul dan lafadz Allah, tetapi tidak tercantum sebelum lafadz ulil amri. Hal ini menandakan bahwa ketaatan pada ulil amri ini adalah hanya jika tidak bertentangan atau tidak melanggar perintah Allah atau larangan Allah dan dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadis. Sebaliknya, jika ulil amri ini taat pada Allah dan Rasul, maka ketaatan ulil amri adalah satu kewajiban. Jadi ini ati'u, kata ati'u ini sebelum Allah dan Rasul ini ada kata ati'u, tapi wa ulil amri ini tidak ada kata ati'u. Artinya apa? Artinya taat pada ulil amri ini ada ketentuannya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya jika ulil amri ini tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul gitu. Ya, kalau tidak bertentangan maka wajib, tapi kalau bertentangan maka tidak wajib mengikuti perintahnya ulil amri. Nah, para ulama ini pembahasan tentang kata ulil amri itu apa namanya itu, yang dimaksud ulil amri itu siapa? Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang memaknai secara luas makna ulil amri itu adalah semua ulama dan umaro. Ulama dan umaro itu pemerintah ya. Itu namanya ulil amri. Ada yang hanya melihat pada ulama saja, ahli ilmi. Jumlah kitab tafsir, misal tafsir klasik, tafsir At-Tabari, tafsirul Ma'ani, hanya menyebutkan contoh ulil amri dalam jabatan atau profesi yang dipandang penting pada masanya. Ini dalam tafsir At-Tabari dan Ruhul Ma'ani. Nah, adapun tafsir Maraghi, tafsir kontemporer, beliau itu orang Mesir ya, Al-Maraghi ini merupakan kitab tafsir pada abad ini, tafsir kontemporer. Ini menyebutkan contoh ulil amri itu tidak hanya berkisar pada ahlul khalid dan ahlul akdi. Ahlul akdi ini artinya orang yang memiliki kebijakan, membuat kebijakan publik ya, ulama, pemimpin, tapi juga memasukkan profesi wartawan, buruh, pedagang, juga petani. Nah, itu pendapat para ulama mengenai ulil amri. Ulil amri itu siapa? Baik, demikianlah pelajaran tentang tentang ilmu tafsir, dan ini berkaitan dengan taat pada Allah dan Rasul. Semoga bisa kalian pahami dan juga bermanfaat. Dan saya kasih tugas untuk meresum atau merangkum kesimpulan dari materi kali ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.